Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 25 tugas besar PRD dengan nama perusahaan Vacuum Cleaner Recycle yang disusun oleh saya Naila Malika dengan NIM 1602237 dan rekan saya Kemayu Cikal dengan NIM 1602237 dan rekan saya Agnia Nur Hafizan NIM 1602292. Latar belakang pembuatan produk ialah seiring berkembangnya teknologi yang menuntut manusia agar mampu mengelola teknologi yang ada menjadi satu produk yang berguna dalam kehidupan. Vacuum cleaner ialah salah satu produk hasil teknologi yang dapat membantu mempermudah pengguna dalam menjaga kebersihan dengan efektif dan efisien. Dengan memperhatikan limbah yang dihasilkan di Indonesia tergolong banyak, mendukung pengolahan limbah tersebut menjadi barang yang berguna. Memanfaatkan alat dan bahan di sekitar akan membuat nilai harga produk terjangkau dengan kualitas terjaga sehingga seluruh kalangan dapat memiliki alat produk hasil teknologi. Tujuan dari pembuatan vacuum cleaner recycle ialah menyelesaikan tugas besar mata kuliah pengantar rekayasa dan desain, menciptakan alat berteknologi dengan alat dan bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan memudahkan pengguna untuk membersihkan tempat atau ruangan tertentu dengan efektif dan efisien. Berikut merupakan desain dari vacuum cleaner recycle. Selanjutnya terdapat konsep dasar yaitu memudahkan pengguna untuk membersihkan tempat atau ruangan tertentu dengan efektif dan efisien. Cara kerja alat dari vacuum cleaner recycle ialah yang pertama, dapat berfungsi dengan dinamo, baterai, dan kabel listrik yang menghubungkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, alat tersebut akan menghasilkan udara vakum untuk menghisap debu melalui saluran. Yang ketiga, debu akan disaring kemudian dikumpulkan ke dalam wadahnya. Dan yang terakhir, yang keempat, proses hisap alat berlandaskan prinsip sains untuk membersihkan kotoran secara efektif. Inovasi dari vacuum cleaner recycle ialah alat penyedot debu yang semula harus disambungkan ke sumber listrik. Agar alat dapat berfungsi, kini dirancang tanpa disambungkan ke sumber listrik sehingga alat dapat digunakan secara fleksibel. Berbeda dengan alat penyedot debu pada umumnya yang memakan tempat lebih banyak karena dimensi yang cukup besar, alat ini dirancang sedemikian rupa agar dimensi alat lebih kompak. Terdapat analisis SWOT dari vacuum cleaner recycle. Yang pertama, strength. Vacuum cleaner yang dibuat ini dapat membantu membersihkan sesuatu dengan harga alat dan bahan yang jauh lebih murah dibandingkan vacuum cleaner yang biasanya. Kemudian ada weakness, karena dibuat dengan barang-barang yang sederhana, vacuum cleaner ini tidak menyedot debu dengan maksimal. Selanjutnya ada opportunities, vacuum cleaner ini dapat dijual dengan harga yang lebih murah untuk orang yang membutuhkan. Dan terakhir ada threats, karena terbuat dari bahan yang sederhana, vacuum cleaner ini mudah rusak jika pemakaiannya tidak hati-hati. Selanjutnya, hal yang dilakukan pada progres 3, yaitu pertama, mencari alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian survei harga alat dan bahan yang dibutuhkan. Kemudian ada kisaran harga produksi sebagai berikut. Lalu kisaran waktu produksi. Dilihat dari langkah pembuatan progres 2, tugas besar PRD, kemungkinan pengerjaan produksi dapat dilakukan 7 hari. Sementara itu, untuk mengetes alat yang telah disiap produksi, kemungkinan alat membutuhkan waktu 3 hari untuk mengecek kesiapan alat yang akan dipasarkan. Kemudian ada hal yang harus diperhatikan dalam merancang vacuum cleaner recycle. Dalam merancang vacuum cleaner recycle ialah rangkaian pada baterai, kabel, dinamo yang dipastikan seluruh kabel tersambung dengan baik. Dalam hal ini, sambungan kabel dapat direkatkan dengan solasi hitam guna mencegah rangkaian kabel terputus antara satu dan lainnya. Kemudian ada alat dan pembuatan vacuum cleaner recycle. Alat yang digunakan adalah cutter,
gergaji, penggaris pensil, gunting, palu, dan lem tembak. Lalu bahan yang digunakan ada botol bekas, dinamo 3-6 volt, kaleng bekas, paku atau baut, baterai 9 volt, kabel, jaring nyamuk, selang filter, pipa, soket baterai, switch on atau off, kardus, selasi hitam, dan cat warna. Langkah pembuatan vacuum cleaner recycle. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian potong botol bekas menjadi 2 bagian dengan menggunakan cutter, kemudian rapikan ujung sisi botol dengan menggunakan gunting. Yang keempat, potong kedua ujung kaleng dengan menggunakan gergaji, lalu gunting kaleng hingga berbentuk persegi panjang. Buatlah lingkaran pada permukaan kaleng untuk membuat baling-baling. Kemudian, setelah itu memberikan lubang lingkaran pada lingkaran kaleng dengan menggunakan palu dan paku. Kemudian, gunting kaleng sesuai dengan titik lubang, lalu siapkan dinamo dan hubungkan dengan baling-baling. Beri lubang di bagian ujung botol bekas yang telah dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian pasangkan dinamo pada botol bekas. Buatlah kabel melingkar sesuai dengan diameter botol bekas, tempelkan kabel melingkar ke jaring nyamuk, lalu potong sesuai bentuk lingkaran. Kemudian, masukkan jaring nyamuk yang telah ditempel kabel melingkar ke dalam botol bekas. Atur penyimpanan jangan terlalu dalam. Siapkan kardus dan buatlah pola untuk pegangan vacuum cleaner, recycle, dan gunting. Rangkai pegangan vacuum cleaner dengan menggunakan lem tembak. Kemudian beri lubang untuk tempat menaruh saklar dan pegangan vakum. Buat pola untuk dudukan vakum, kemudian gunting dan tempel. Sambungkan sebelah kabel pada dinamo dengan kabel saklar, kemudian kabel yang lainnya disambungkan ke soket baterai. Tempelkan baterai ke soket baterai. Sambungkan selang filter ke mulut botol bekas, lalu beri solasi pada ujung mulut yang tersambung dengan selang. Kemudian pasangkan tutup vakum ke badan vakum, beri cat vakum agar tampilan lebih menarik. Vacuum clean recycle siap digunakan. Hambatan pada vacuum cleaner recycle. Pada proses pembuatan vacuum cleaner recycle, dinamo yang kami gunakan menggunakan dinamo Tamiya dikarenakan kesulitan untuk mencari dinamo yang wattnya lebih besar. Kekurangannya, daya isap alat menjadi tidak berfungsi karena kecepatan yang diberikan oleh dinamo tidak secepat dinamo 12 volt. Progres produksi vacuum cleaner recycle. Berikut adalah gambar di mana pembuatan rangkaian baterai ke dinamo dan saklar. Kemudian pembuatan kipas angin menggunakan kaleng bekas yang disambungkan dengan dinamo serta dudukannya. Nah, kemudian setelah botol dipotong, bagian belakang botol yang panjangnya 3/4 dari seluruh botol diberikan lubang-lubang seperti gambar di samping, seperti fungsi hair dryer, supaya angin yang dari depan botol itu bisa dikeluarkan melewati ujung belakang botolnya. Kemudian, yang terakhir ini adalah pemasangan kipas dengan dinamo dan dudukannya yang disambungkan dengan saklar dan dudukan baterai yang sudah dipermanenkan di luar botol. Kenapa disimpan di luar? Karena untuk memudahkan penggantian baterainya yang kemudian dimasukkan ke dalam belakang botol yang nantinya disambungkan dengan potongan depannya. Kesulitan dalam pembuatan produk. Yang pertama, karena tidak menggunakan dinamo yang cukup besar, dan kami sendiri menggunakan dinamo yang lebih kecil voltnya, sehingga kekuatan mengisapnya sangatlah kecil, sehingga proses penyedotan tidak maksimal. Selain itu, kesulitannya di bagian penyambungan rangkaian kabel, karena hal tersebut jika tidak benar-benar hati-hati, vakum tidak akan berjalan dengan baik. Poster.
Berikut adalah poster produk kami, vacuum cleaner recycle. Nah, dalam poster ini, foto produknya, baterai dan dinamonya sudah diganti. Dan untuk harga jual, kami produk ini dijual dengan harga 150.000. Nah, berikut adalah poster tugas besar kami. Untuk final conclusion-nya, vacuum cleaner recycle merupakan alat penghisap debu yang mampu menjangkau seluruh sudut dengan cepat dan efisien. Alat ini dijual dengan harga 150.000. Kami menggunakan strategi marketing yang dapat memberikan bonus kepada konsumen sehingga harga jual akan sebanding dengan produk yang didapatkan. Sekian presentasi mengenai tugas besar dari kelompok 25. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.